Halo pendengar setia Cerita Konco Turu, terima kasih sudah mampir di channel kami. Sebelum kita memulai ceritanya, ayo dibantu dengan tekan like, komen, share, dan subscribe. Langsung saja Markimul, mari kita mulai. Gunung Lawu, salah satu gunung yang berada di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, telah menjadi magnet bagi para pendaki. Selain menawarkan pemandangan alam yang memukau, gunung ini juga dikenal dengan cerita-cerita mistis yang telah turun-temurun diceritakan. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah keberadaan pasar setan di dekat salah satu puncaknya, yakni Hargo Dalem. Banyak pendaki yang mengaku mengalami kejadian aneh saat melintasi area ini, menjadikan Gunung Lawu sebagai salah satu gunung yang penuh misteri. Seperti halnya pendakian lainnya, perjalanan menuju puncak Gunung Lawu memerlukan persiapan yang matang. Rombongan pendaki biasanya membawa perlengkapan lengkap dan memulai perjalanan dari base camp. Rute menuju puncak dikenal cukup menantang, dengan jalur yang menanjak dan kondisi cuaca yang sering berubah. Meskipun begitu, semangat para pendaki tidak surut, terutama mereka yang ingin menyaksikan keindahan alam dari puncak Hargo Dalem. Namun, bagi sebagian pendaki, jalur menuju puncak ini tidak hanya menyajikan keindahan. Ketika malam tiba, suasana di sekitar gunung berubah menjadi mencekam. Gelapnya hutan, suara angin yang berdesir, dan suasana yang sunyi membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Beberapa pendaki bahkan mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki yang mengikuti mereka, atau suara bisikan yang datang entah dari mana. Hargo Dalem, salah satu puncak utama Gunung Lawu, adalah lokasi yang paling sering dikaitkan dengan keberadaan pasar setan. Menurut cerita yang beredar, pasar ini bukanlah pasar biasa. Ia tidak terlihat dengan mata telanjang dan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki kepekaan khusus. Pasar setan ini konon dihuni oleh makhluk-makhluk astral yang menjalankan aktivitas layaknya pasar di dunia manusia. Cerita tentang pasar setan ini telah menjadi legenda di kalangan pendaki. Banyak yang mengaku mendengar suara berisik seperti suasana pasar ketika melewati area Hargo Dalem, terutama di malam hari. Suara obrolan, tawa, dan langkah kaki terdengar sangat jelas, meskipun tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Suasana yang semula sunyi berubah menjadi mencekam, membuat banyak pendaki merasa terjebak dalam dimensi lain. Selain suara-suara aneh, ada juga pendaki yang mengaku melihat sosok-sosok misterius di sekitar area tersebut. Salah seorang pendaki bercerita bahwa ia pernah ditawari dagangan oleh makhluk yang tak jelas wujudnya. Makhluk itu muncul begitu saja di tengah jalur pendakian, membawa barang-barang seperti kain dan perhiasan. Ketika pendaki tersebut menolak untuk membeli, makhluk itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan rasa takut yang mendalam. Kepercayaan masyarakat setempat menyebutkan bahwa jika seseorang mendengar suara-suara dari pasar setan, ia harus segera membuang salah satu barang miliknya. Tindakan ini dianggap sebagai simbol transaksi barter dengan makhluk-makhluk astral yang ada di pasar tersebut. Barang yang dibuang biasanya berupa makanan, minuman, atau benda kecil lainnya. Hal ini dipercaya bisa mencegah hal buruk terjadi selama pendakian. Bagi mereka yang percaya, keberadaan pasar setan adalah pengingat untuk selalu menjaga sikap saat berada di Gunung Lawu. Masyarakat lokal percaya bahwa tempat ini adalah wilayah yang sakral dan dijaga oleh makhluk-makhluk gaib. Oleh karena itu, para pendaki diingatkan untuk selalu bersikap sopan, menjaga kebersihan, dan tidak berbicara sembarangan selama berada di gunung. Namun, tidak semua orang mengalami kejadian aneh di Gunung Lawu. Beberapa pendaki yang skeptis menganggap cerita tentang pasar setan hanyalah mitos atau imajinasi akibat kelelahan dan kedinginan. Mereka percaya bahwa suara-suara aneh yang terdengar hanyalah hembusan angin yang mengalir melalui celah-celah hutan. Meskipun begitu, cerita-cerita ini tetap hidup dan terus menarik perhatian para pendaki. Perjalanan menuju Gunung Lawu tidak hanya menawarkan tantangan fisik, tetapi juga pengalaman spiritual yang mendalam.
Bagi mereka yang pernah mengalami kejadian aneh di sana, Pasar Setan adalah bagian dari misteri Gunung Lawu yang sulit dilupakan. Cerita ini bukan hanya sekadar legenda, tetapi juga pengingat akan hubungan manusia dengan alam dan kekuatan yang tak terlihat. Gunung Lawu, dengan segala keindahan dan misterinya, terus menjadi destinasi favorit para pendaki. Namun bagi mereka yang berani melintasi area Hargo Dalam, cerita tentang Pasar Setan akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Misteri yang menyelimuti gunung ini mengajarkan pentingnya menghormati alam dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Sebuah pelajaran yang hanya bisa didapatkan melalui pengalaman langsung di tempat yang penuh misteri ini. Setelah memulai perjalanan di Gunung Lawu, salah satu anggota kelompok pendaki bernama Andi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Perjalanan mereka berjalan lancar hingga mendekati area Hargo Dalam. Malam itu, kabut tebal menyelimuti jalur pendakian dan suasana menjadi sangat sunyi. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, berpadu dengan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Tiba-tiba, Andi menghentikan langkahnya. Wajahnya tampak pucat dan ia memandang ke arah salah satu sudut gelap hutan. Teman-temannya berhenti dan bertanya apa yang terjadi, tetapi Andi hanya menggelengkan kepala sambil berbisik, "Kalian dengar suara itu?" Teman-temannya saling berpandangan dengan bingung. Mereka tidak mendengar apa-apa selain angin yang berhembus perlahan. Namun, bagi Andi, suara itu sangat jelas. Ia mendengar suara ramai, seperti di pasar, dengan obrolan, tawa, dan suara-suara lain yang tak asing baginya. Suara itu semakin lama semakin mendekat, seolah-olah ada kerumunan orang yang berjalan di sekitar mereka. Andi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya, tetapi suara itu tidak juga menghilang. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Andi merasa semakin tidak nyaman. Ia melihat bayangan samar di antara pepohonan, tetapi setiap kali ia mencoba memfokuskan pandangannya, bayangan itu menghilang. Teman-temannya mulai menyadari kegelisahan Andi dan mencoba menghiburnya. Mereka berusaha meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, tetapi suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Ketika mereka tiba di area yang lebih terbuka, suara-suara aneh itu mendadak berhenti. Andi merasa lega, tetapi hanya untuk sesaat. Saat ia membuka tas untuk mengambil air minum, ia menemukan bahwa salah satu barang miliknya telah hilang. Padahal, ia sangat yakin bahwa barang itu ada di dalam tasnya sebelum mereka memulai perjalanan. Salah satu temannya, seorang pendaki berpengalaman bernama Dedi, memberitahu Andi tentang kepercayaan lokal mengenai Pasar Setan. Kalau kamu mendengar suara-suara aneh, itu artinya kita sedang berada di dekat Pasar Setan. Mungkin mereka mengambil barangmu sebagai barter, ujar Dedi dengan nada serius. Mendengar hal itu, Andi semakin merasa tidak nyaman, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Malam itu mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah area yang cukup datar. Suasana di sekitar mereka sangat sunyi, hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan. Andi mencoba untuk tidur, tetapi bayangan tentang suara-suara yang ia dengar terus menghantui pikirannya. Ia merasa bahwa ia sedang diawasi, meskipun tidak ada siapapun di sekitar mereka. Ketika pagi tiba, Andi merasa lega karena tidak ada kejadian aneh lainnya selama malam itu. Namun pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang mendalam baginya. Ia mulai memahami mengapa masyarakat lokal sangat menghormati Gunung Lawu dan percaya pada keberadaan Pasar Setan. Andi menyadari bahwa gunung ini tidak hanya menawarkan keindahan, tetapi juga menyimpan misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Perjalanan mereka berlanjut dengan hati-hati. Meskipun tidak ada lagi suara-suara aneh yang terdengar, Andi dan teman-temannya merasa bahwa pengalaman di area Hargo Dalam adalah pengingat untuk selalu menghormati alam. Mereka sepakat bahwa Gunung Lawu adalah tempat yang istimewa, di mana dunia manusia dan dunia lain mungkin saling bersinggungan.
Pengalaman itu menjadi pelajaran berharga bagi mereka, sebuah kisah yang akan selalu mereka kenang. Setelah pengalaman yang dialami Andi, rombongan pendaki itu memutuskan untuk lebih menggali cerita tentang pasar setan. Mereka berhenti di pos pendakian terakhir sebelum mencapai puncak untuk beristirahat dan berbicara dengan pendaki lain. Salah satu pendaki senior, Pak Wiryo, yang telah mendaki Gunung Lawu lebih dari 10 kali, memberikan cerita yang lebih rinci tentang pasar setan. Menurut Pak Wiryo, pasar setan adalah tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Di sana, waktu seolah berhenti, ujarnya sambil menghisap rokok kretek. Ia bercerita bahwa pasar itu memang ada di area Hargo Dalam dan hanya bisa didengar oleh mereka yang diundang. Beberapa pendaki yang peka bahkan mengaku bisa melihat kios-kios kecil yang dihuni oleh makhluk-makhluk aneh, menawarkan berbagai barang yang tidak masuk akal. Pak Wiryo melanjutkan ceritanya dengan menggambarkan salah satu kejadian yang pernah ia alami. Waktu itu saya mendengar suara tawa dan obrolan, seperti di pasar malam. Saya merasa penasaran dan mencoba mengikuti suara itu. Tiba-tiba, saya melihat sebuah kios kecil di tengah jalur pendakian. Penjualnya terlihat seperti manusia, tetapi matanya merah menyala. Ia menawarkan perhiasan yang berkilauan, tetapi saya tahu itu bukan barang biasa, katanya. Ia menolak tawaran itu dan segera membuang uang receh yang ada di sakunya. Menurutnya, tindakan itu adalah cara untuk menghormati mereka tanpa terlibat terlalu jauh. Kalau kita mengambil barang mereka, itu artinya kita sudah masuk ke dalam dunia mereka. Tidak semua orang bisa kembali dengan selamat, tambahnya dengan nada serius. Cerita itu membuat Andi dan rombongannya semakin waspada. Mereka menyadari bahwa Gunung Lawu bukan hanya tempat untuk mendaki, tetapi juga sebuah wilayah yang dihuni oleh kekuatan lain. Salah satu anggota rombongan, Mira, mengaku bahwa ia juga mendengar suara langkah kaki yang tidak wajar semalam. Rasanya seperti ada yang mengikuti, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakang, ungkapnya. Saat melanjutkan perjalanan, mereka semakin berhati-hati. Andi terus mengingat pesan Pak Wiryo, jika mendengar suara aneh, cukup buang barang kecil sebagai simbol barter. Mereka juga memastikan untuk tidak berbicara sembarangan atau menunjukkan rasa takut, karena menurut kepercayaan, makhluk-makhluk di pasar setan bisa membaca emosi manusia. Ketika akhirnya mereka mencapai puncak Hargo Dalam, suasana menjadi lebih tenang. Kabut mulai menipis, dan pemandangan matahari terbit di Cakrawala menghapus rasa takut mereka. Namun di balik keindahan itu, mereka tahu bahwa Gunung Lawu menyimpan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah mengalaminya. Perjalanan turun dari gunung menjadi momen refleksi bagi Andi dan teman-temannya. Mereka sepakat bahwa pengalaman di Gunung Lawu adalah pelajaran tentang pentingnya menghormati alam dan kepercayaan lokal. Misteri pasar setan tetap menjadi cerita yang mereka bawa pulang, tetapi juga pengingat bahwa dunia ini lebih luas dan kompleks daripada yang terlihat di mata manusia. Setelah kembali dari pendakian, pengalaman di Gunung Lawu meninggalkan kesan mendalam bagi Andi dan kelompoknya. Perjalanan yang semula hanya bertujuan untuk menikmati keindahan alam berubah menjadi sebuah eksplorasi spiritual yang penuh makna. Mereka tidak hanya belajar tentang kekuatan alam, tetapi juga memahami pentingnya menghormati tradisi dan kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Andi mulai merenungkan kembali peristiwa-peristiwa yang ia alami di gunung tersebut. Ia merasa bahwa suara-suara dari pasar setan, hilangnya barang, dan bayangan-bayangan misterius adalah cara alam mengingatkan manusia untuk tidak merasa terlalu superior. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, pikirnya. Ia merasa bahwa pengalaman itu membuatnya lebih menghargai hidup dan lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Dedi, yang lebih berpengalaman, mengatakan bahwa apa yang mereka alami adalah bagian dari proses pendewasaan. Setiap gunung punya ceritanya sendiri, ujarnya.
Gunung Lawu mengajarkan kita untuk tidak hanya mendaki dengan fisik, tetapi juga dengan hati dan pikiran. Kita harus sadar bahwa kita hanya tamu di tempat ini. Kata-kata Dedi memberikan perspektif baru bagi Andi dan teman-temannya. Mira, yang awalnya merasa takut, kini justru bersyukur atas pengalaman itu. Ia mengakui bahwa kejadian di Gunung Lawu membuatnya lebih menghormati tradisi lokal. Saya dulu berpikir bahwa cerita-cerita seperti ini hanyalah mitos, katanya. Tapi setelah mengalami sendiri, saya sadar bahwa kita tidak bisa mengabaikan apa yang diyakini oleh masyarakat setempat. Mira merasa bahwa perjalanan ini adalah pelajaran berharga yang tidak akan ia lupakan. Setelah perjalanan itu, kelompok pendaki tersebut memutuskan untuk menyebarkan cerita mereka kepada teman-teman dan keluarga. Mereka berharap bahwa kisah mereka bisa menjadi pengingat bagi para pendaki lain untuk selalu menjaga sikap dan menghormati alam. Gunung bukan hanya tentang puncak, ujar Andi kepada salah satu temannya. Ini juga tentang bagaimana kita belajar dari perjalanan itu sendiri. Gunung Lawu dengan segala keindahan dan misterinya tetap menjadi destinasi favorit bagi para pendaki. Namun di balik pemandangan yang menakjubkan, gunung ini menyimpan cerita-cerita yang mengajarkan tentang pentingnya rasa hormat dan kehati-hatian. Pasar Setan, salah satu misteri terbesar Gunung Lawu, adalah pengingat bahwa manusia tidak sendirian di dunia ini. Kisah Andi dan teman-temannya menjadi salah satu dari sekian banyak cerita yang terus memperkaya legenda Gunung Lawu. Meskipun tidak semua orang mengalami hal yang sama, pengalaman ini menunjukkan bahwa ada banyak hal di dunia yang masih belum bisa dijelaskan. Gunung Lawu mengajarkan para pendaki bahwa perjalanan bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi juga tentang memahami makna di balik setiap langkah. Bagi Andi, perjalanan ini adalah pelajaran tentang hidup, tentang keseimbangan antara manusia dan alam, serta tentang menghormati apa yang tidak terlihat. Ia percaya bahwa pengalaman di Gunung Lawu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, sebuah kenangan yang tak akan pernah ia lupakan. Misteri Pasar Setan akan terus hidup, menjadi bagian dari cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang berani mengeksplorasi keindahan dan rahasia Gunung Lawu.